Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program Ngabuburit Pengawasan 2026. Dan saat ini di tengah-tengah kita dan yang akan menemani kita sepanjang menunggu berbuka puasa telah hadir seorang Sri Kandi Bawaslu Provinsi Jambi. Satu-satunya Sri Kandi yang paling cantik di Bawaslu Provinsi Jambi. Selamat sore Ibu Ropiko. Sore, Bu kabar? Ya, Ibu, sebagaimana kita ketahui sahabat Bawaslu dimanapun Ibu ini adalah koordinator divisi sumber daya manusia organisasi dan diklat yang tentunya akan banyak sekali memberikan atau pencerahan atau berbagi pengalaman kepada kita semua menjelang berbuka puasa ini, di mana Bawaslu akan mengambil posisi pada masa non tahapan. Nah, Ibu, saat ini kita berada di masa non tahapan sekaligus menjalani bulan suci Ramadan. Nah, bulan yang penuh refleksi, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas. Nah, ini momentum menjadi sangat relevan bagi kelembagaan pengawasan Bawaslu tentunya. Nah, sepanjang sore ini, Bu, kita akan mengupas sedikit atau mengulik sedikit mengenai apa saja yang dilakukan atau yang menjadi poin ataupun prioritas bagi Bawaslu Provinsi Jambi, khususnya terkait dengan sumber daya manusia jika kita kaitkan di masa non tahapan dan bulan suci Ramadan ini. Nah, gimana itu, Bu? Karena publik ataupun masyarakat awam mengetahui bahwa Bawaslu ini tentunya bekerjanya pada saat kampanye atau hari pencoblosan. Nah, boleh kita minta pandangan Ibu mengenai ini? Apakah Bawaslu tidak ada tahapan, tidak kerja, ataukah gimana? Kan Ibu. Baik, terima kasih Bu Kabar. Ini pertanyaannya kayaknya mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sekarang mengawasi. Kita sedang diawasi kan, karena banyak opini, ada opini yang mempertahankan Bawaslu, ada opini yang ingin membubarkan Bawaslu karena dianggap Bawaslu nggak ada pekerjaan di non tahapan. Nah, ini kita coba jawab bagaimana sih realitanya di Bawaslu itu non tahapan ini, apakah benar-benar nggak ada kerjaan atau justru sebenarnya kita berjalan seperti biasanya. Nah, ini tantangan sebenarnya bagi lembaga kita untuk menjawab sebuah pertanyaan itu, apalagi di divisi SDM dan organisasi. Kalau kita bicara SDM, kita bicara manusia, kita bicara kapasitas, kita bicara kelembagaan, tentu tidak ada kata berhenti, baik tahapan ada maupun tidak ada tahapan. Betul sekali. Karena kita bicara manusia itu kan selalu belajar, selalu butuh peningkatan. Nah, harus naik terus nilainya. Nah, di situ peran kita SDM. Jadi di non tahapan ini bagaimana kita berupaya tenaga-tenaga yang ada di dalam Bawaslu ini, kalau kita bagi secara besar, secara garis besar, itu kita ada SDM sekretariat, ya. Di SDM sekretariat ini gampangnya itu staf-staf kita, kabak, sekretariat yang ASN ya, PNS, sekarang P3K maupun Alidayah gitu ya. Kemudian yang keduanya itu ada SDM pengawas pemilu. Nah, kalau SDM pengawas pemilu mungkin kita bicara komisioner ya, di provinsi yang ada 5 orang, kemudian di kabupaten kota ada 3, ada 5, kemudian kita bicara tingkatan berikutnya di kecamatan. Nanti kalau seandainya ada tahapan kita akan bentuk SDM pengawasnya itu yang ada juga
3 ya, kemudian di tingkat desa sampai di tingkat PTPS. Nah, dua garis besar ini SDM yang kita miliki ini butuh peningkatan terus-menerus. Baik ada tahapan maupun tidak ada tahapan. Selama ini saat tahapan jalan kita itu learning by doing ibaratnya. Ya kan? Sambil belajar sambil dilakukan. Pokoknya lakukan saja. Sambil belajar ya. Baru direkrut langsung kerja gitu ya. Nah, itu tetap bisa. Nah, tapi di saat non tahapan saya pikir ini suatu ruang yang sangat positif di non tahapan ini, bagaimana kita memaksimalkan SDM tadi. Karena waktu kita sangat banyak. Kita evaluasi, kemudian kita buat lagi bagaimana. Tentu di dalam tahapan yang jalan itu kita mungkin SDM pengawasnya misalnya yang menangani pengawasan di lapangan tentu ada evaluasi. Nah, itu jadi masukan kita bagaimana nanti ketika ada tahapan itu tidak terulang kembali atau lebih ditingkatkan. Tentu banyak problem, ya kan? Oke. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, ternyata di masa non tahapan ini banyak waktu yang digunakan untuk Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Jambi di bawah kendali Ibu adalah untuk evaluasi menyeluruh terhadap pengalaman pengawas, baik yang sebelumnya karena ini sifatnya evaluasi. Kemudian adanya peningkatan kapasitas SDM tentunya, baik SDM pengawas maupun SDM kesekretariatan, karena tadi ada 2 ya Bu, Ibu jelaskan. Kita baru tahu nih kalau Bawaslu ini ternyata ada 2 nih kalau SDM-nya. Kemudian adanya penguatan sistem tata kelola kelembagaan, setelah Ibu singgung juga tadi. Nah, jadi masa non tahapan ini artinya bukan masa istirahat ya Bu, bukan. Jeda. Nah, oleh karena itu kita jika berbicara tentang penguatan kapasitas SDM, kami ingin bertanya nih dengan Ibu, kalau ini kan salah satu kuncinya adalah kualitas sumber daya manusianya. Nah, apa saja langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi khususnya untuk meningkatkan kapasitas SDM ini, baik SDM pengawas maupun sertiat, khususnya di masa yang kata Ibu non tahapan tadi. Itu, Bu. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang sangat menarik terkait eksistensi lembaga kita. Jadi apa yang kita lakukan? Tentu pertama kita evaluasi dulu. Kita evaluasi dulu dalam perjalanan tahapan kemarin apa saja yang positif-positif yang mesti kita pertahankan, kemudian apa aja masukan yang mungkin butuh kita perbaiki. Nah, kemudian kita membuat suatu semacam diskusi, kemudian mengkonsepkan ini apa yang mesti kita buat. Nah, kalau untuk dari RI sendiri, kita kan berkiblat juga ke RI. Iya. RI hari ini sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, baik yang untuk SDM sekretariat maupun untuk SDM pengawas. Untuk sekretariat itu kita lihat sendiri ada pelatihan, ya kan? Yeah. Bahkan untuk di luar Bawaslu dititipkan ibaratnya anak-anak Bawaslu untuk pelatihan, ada kasubag-kasubag kita yang di Padang, di Bandung, gitu ya. Kemudian Bawaslu sendirinya juga mengadakan pelatihan. Itu yang Ibu bilang learning by doing. Iya. Jadi kemudian juga Bawaslu sendiri itu sudah punya Puslitbang Diklat. Ya kan? Itu suatu hal yang luar biasa. Awal-awal kita nggak punya Puslitbang Diklat. Nah, ini mereka membuat kurikulum, kemudian membuat pelatihan seperti yang kita baru ikuti, ada Bawaslu membelajarkan. Nah, ini kan secara nasional, bahkan dibuat kategori-kategori award-nya gitu ya.
Nah, bagaimana kawan-kawan pengawas pemilu ini di sini kalau Bawaslu membelajarkan itu ke SDM pengawas pemilunya untuk sementara, tapi nanti mungkin akan menyentuh SDM sekretariat. Jadi bagaimana kawan-kawan, karena kita ini SDM pengawas pemilu ini, komisioner-komisioner terpilih tidak bisa mengelak, pasti akan berhadapan dengan masyarakat, kemudian dia menjadi narasumber, kemudian dia jadi pengawas. Nah, ini perlu supaya nanti bagaimana komunikasi yang baik, public speaking yang baik, sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu sampai ke audien maupun masyarakat kita. Jadi sehingga publik mendapatkan juga manfaat dari peningkatan kapasitas yang Iya, dilakukan tentu, baik karena secara tujuannya untuk publik. secara internal tadi ya, Bu, ya. Jadi intinya peningkatan kapasitas SDM di Bawaslu itu tujuannya hasilnya untuk publik, untuk masyarakat, ya kan? Bagaimana pengawas itu profesional di lapangan, ya Iya. kan? Bagaimana standar pelanggaran itu sama, gitu kan? Mungkin ada yang menganggap, oh kok yang ini kesalahannya hukumannya beda, misalnya begitu. Iya, ya iya, kan? ha-ha. Nah ini Terus diasah pengawas kita melalui diklat-diklat ini kan. Kemudian mungkin kalau kita buat pelatihan, kalau Bawaslu Provinsi Jambi itu sudah sangat sering bikin. Waktu bahkan zaman Covid kita tidak berhenti melakukan peningkatan kapasitas. Kita buat by Zoom, ya kan. Yeah. Jadi kita buat kelas-kelas bagaimana seperti orang kuliah, kita datangkan narasumber-narasumber yang berkompeten seperti ahli pidana, dosen-dosen ahli pidana, kemudian orang-orang yang berkeahlian dalam kepemiluan, yang public speaking juga kita undang gitu. Jadi pelatihan kita bahkan kita berikan sertifikat, bahkan kita buat jam seperti SKS-nya gitu. Ada khusus kurikulumnya, Ada Bu, khusus ya. kurikulumnya. Dan itu berlanjut hingga saat ini, Bu. Berlanjut bahkan ya, mungkin sertifikat kita itu di samping untuk kita internal bermanfaat, itu juga bagi narasumber bermanfaat. Oh, bisa iya. untuk membantu Kredit ya, Bu, ya? Kredit. iya. Oh, kalau bagi kita pakai dosen-dosen. jam loh, kita pakai jam. Misalnya materi ini sekian jam, itu kan bernilai gitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang justru dengan tahapan ini kita bagaimana meningkatkan itu kembali menjadi lebih baik, sehingga kawan-kawan, apalagi banyak ASN baru yang mungkin di awalnya belum pernah tahu Bawaslu, sekarang bergabung, bagaimana mereka jadi ASN di Bawaslu. Karena saya pikir ASN di Bawaslu itu lebih berat tantangannya, karena dia sudah harus wajib netral itu ya. Memang ASN semua harus netral, tetapi lebih keras lagi untuk ASN Bawaslu-nya. Oh iya, kalau di Bawaslu ini agak berbeda dengan ASN yang lain, ya, Bu. Iya. Kalau di kita kode etik itu emang dijalankan benar di sini melalui DKPP ya. Karena kita kalau juga di sini. menegakkannya. Oh iya. Nah, karena kalau ASN mungkin di kantor lain ya, kita yang mengawasi ya, mereka pokoknya netral aja. Nah kalau kita, selain kita netral, kita juga menjadi pengawas ASN-nya. Menjadi pengawas, kemudian diawasi juga. Diawasi Jadi juga. tingkat kepatuhan kita terhadap netralitas itu tentu harus, poinnya nggak ada tawar menawar, harus A. Kalau ada A plus, Harga mati ya, Bu. harga mati itu kan. Iya, menarik sekali ini, Bu, penjelasannya tadi, karena sudah ada evaluasi dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas dan berakhir di tata kelolanya sendiri. Tata kelola baik sumber daya manusianya, tata kelola kelembagaan, ya ujung-ujungnya penguatan kelembagaan. Nah, tuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita tadi luar biasa ini penjelasan dari Ibu Kordip SDM, Ibu Ropiko, yang juga telah memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai apa saja langkah-langkah yang dilakukan di masa non-tahapan ini. Artinya Bawaslu itu non-tahapan bukan berarti jeda ataupun istirahat. Kembali lagi nih, Bu, kalau masa non-tahapan tadi bukan istirahat, jadi kita akan mengaitkannya nih dengan spirit Ramadan ini kan. Tadi
pas sekali pembicaraan kita tadi adanya spirit penguatan untuk kelembagaan. Nah, dalam kaitannya dengan Ramadan ini mungkin Ibu ada pesan-pesan khusus di samping tadi telah dilaksanakannya peningkatan baik internal maupun membelajarkan dan yang sangat kita senang tadi dengarnya di samping udah punya Pusdiklat sendiri, Bawaslu ini ada kurikulum khususnya loh, dan itu yang pertama ini untuk para komisioner. Nah, bahkan ada yang mungkin lupa saya tambahkan, salah satu hal yang saya merasa jarang-jarang ada lembaga yang sangat peduli terhadap penguatan literasi. iya. Jadi Bawaslu itu punya perpustakaan. Oh iya. Bahkan itu ditularkan sampai ke tingkat kita kabupaten kota, ya kan? Ya. Nah, salah satu ini mungkin kita karena kalau bicara tanpa bukti itu kan Iya. janji-janji manis gitu kan. Nah, kita itu bikin buku nih seperti Iya. yang Ibu lihat Ini banyak sekali produknya ini Bu ya. Ini salah belum satu semua, karena sebagian sudah habis. Setiap kita kunjungan kadang kita berbagi dengan lembaga yang kita kerjasama. Nah, ini salah satu yang kita lakukan di saat walaupun tahapan jalan, bahkan apalagi non tahapan. Kita untuk tahun ini di divisi SDMOD itu membuat 2 buku. Bahkan buku kita itu ber-ISBN. Ber-ISBN? ISBN itu suatu kode yang diberikan oleh lembaga nasional bahwa buku kita ini bukan buku internal, Bukan tapi sudah abal-abal ya masuk semuanya. ke perpustakaan nasional, boleh dicari gitu. Itu sudah kalau standar itu Sudah SNI lah ya. ibaratnya gitu ya. Keren ini. Nah, kita sudah ber-ISBN. Jadi ini buku-buku kita. Ini buku kita tahun ini yang ini lensa demokrasi, kemudian Dinamika logistik pemilu. Ini kita kerjakan bareng-bareng, kawan-kawan tim SDM mengerjakan juga dengan kabupaten kota. Oh iya, kalau kita lihat Bu, di Iya, sini ini untuk penguatan kapasitas tadi SDM-nya, Ibu juga sudah menerbitkan buku saku ya? Iya, buku saku pengawas. Pengawas ad Oh hoc. iya. Iya, karena kawan-kawan itu tadi ya, namanya gini ya, kita kadang rekrutmen kawan-kawan ad hoc, mungkin sebelumnya belum pernah kenal Bawaslu, kemudian dia bergabung. Bisa. Itu tadi learning by doing tadi. Ah, ya iya. kan? Ibarat sambil ngawas nih aturannya apa, buka buku lah gitu kan. Jadi seperti itulah upaya kita. Iya. Bagaimana teman-teman turun ke lapangan itu punya kompetensi yang bagus gitu. Dan komitmen yang jelas ya, Pak. Komitmen yang jelas. Menarik sekali nih, luar biasa. Kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu. Nah, terkait dengan bulan suci Ramadan ini, Bu. Bagaimana nilai-nilai Ramadan itu menjadi energi penguatan bagi khususnya SDM Bawaslu ini yang bisa Ibu sampaikan, mungkin menjadi inspirasi juga bagi kita semua. Kalau saya pikir ya secara logika, bulan puasa Ramadan itu tentu sangat berkaitan dengan pengawas pemilu, ya. Bahkan untuk peserta pemilu juga, apa yang kita pelajari dari Ramadan? Ini jadi ustazah pula ini ya. Ini memang momennya, Bu. Momennya itu untuk semua para sahabat Bawaslu dan pengawas yang lagi menyaksikan. Jadi pertama dari kecil mungkin kita belajar bahwa puasa itu mengajarkan kita jujur. Iya. Nah, kita tentu ini ya, karena kalau sholat mungkin nampak ya, bisa kita lihat oh itu dia sholat. Puasa kita bisa bohong. Iya, betul Ya sekali. kan? Bisa aja saya ngaku puasa padahal enggak. Kalau bibirnya biar kering ya tinggal lap-lap aja ya. Pengalaman mungkin ya. Tapi bibir Ibu segar hari ini, Bu. Jangan-jangan enggak puasa ya. Jadi di puasa itu pertama kita belajar jujur. Betul sekali, Bu. Jujur. Asas pemilu kita jelas, jujur itu salah satu dalam asas pemilu ya kan? Oh iya, pas sekali. Jurdil ya kan? Jurdil. Jujur dan adil. Nah, jujur masuk loh di dalam asas kita. Nah, itu kita harus praktekkan di bulan puasa. Nah, nilai jujur itu kalau kita bawa ke pengawasan kita, tentu sangat Sangat berkaitan, relevan ya, Bu. sangat relevan. Kemudian apalagi integritas.
ya kan? Dari jujur itu lahirlah integritas kita, bagaimana mempertahankan nilai-nilai pengawas kita juga di dalam relevansinya ke dalam bulan puasa. Saya pikir dua hal ini saja sudah sangat luar biasa yang kita dapatkan dari nilai-nilai puasa itu nanti kita bawa ke tugas kita selaku pengawas. Ya, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, tadi memang sangat relevan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kordip tadi, bahwa nilai-nilai Ramadan ini yang dikontribusikan dengan kerja-kerja pengawas pemilu saat ini adalah pertama adalah kejujuran, yang mana ini ada terkait sekali dengan azas dari pemilu itu sendiri. Jadi dengan jujur dia juga berani menegakkan keadilan. Tadi kan jurdil Ibu bilang. Nah, kemudian yang terakhir tadi Ibu sampaikan integritas. Nah, integritas yang akan di bawah, yang kalau bisa kita bilang juga tadi bisa masuk harga mati ya Bu ya. Harga mati selaku pengawas itu. Jadi momentum Ramadan ini banyak sekali untuk refleksi ya Bu. Refleksi bagi Bawaslu sendiri dan kita secara pribadi. Nah, kemudian akhirnya kita dituntut untuk, di samping itu memang kewajiban kita amanah untuk menjaga demokrasi. Nah, ini terakhir Bu, mungkin di penutup dialog kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, Ibu mungkin ada harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dan sahabat Bawaslu, khususnya sahabat Bawaslu Provinsi Jambi di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah ini. Mungkin Ibu ada pesan-pesannya. Tadi mungkin terkait dengan penulisan, ya saya tertarik sekali. Jadi pesan saya ke teman-teman baik pengawas ataupun yang terlibat dalam kepengawasan, teruslah menulis. Walau mungkin awalnya merasa berat, tulis itu kok nggak bagus gitu ya, tapi anggap saja mungkin diawali seperti kita menulis catatan diari kegiatan sehari-hari. Karena apa? Secerdas apapun orang, ya kan, secerdas apapun orang, kalau hanya diucapkan tanpa dituliskan mungkin akan hilang, tidak berbekas. Kita tidak meninggalkan sejarah, kita tidak meninggalkan catatan. Nah, tapi dengan menulis, sekecil apapun catatan kita akan tertinggal. Ketika orang melakukan evaluasi, tinggal dibuka itu di buku yang mana, dan mungkin itu akan menjadi inspirasi. Kita berbagi pengalaman lewat catatan kita, kita berbagi pengetahuan, ya kan? Yeah. Banyak hal positif yang kita bisa lakukan dengan menulis. Karena saya terus terang menjadi kebanggaan tersendiri dari pimpinan-pimpinan yang, karena saya dua kepemimpinan yang berbeda, kedua-duanya kepemimpinan Bawaslu RI itu sangat peduli dengan menulis. Dan itu saya rasakan positifnya sangat luar biasa. Karena saya ingat betul begitu saya masuk di Bawaslu Provinsi, kita belum punya satupun buku. Bawaslu Provinsi belum punya satupun buku waktu itu, baru berencana tapi belum terbit bukunya. Alhamdulillah, kemudian kita mampu. Sekarang buku-buku kita, saya pikir itu sudah hampir menjadi hampir 20 judul. Ya, kalau semua divisi dikumpulkan. Ini baru divisi SDM OD, divisi lain itu juga sudah banyak yang menerbitkan buku. Dan kabupaten kota bahkan juga sudah menerbitkan buku. Saya pikir itu sangat bagus, sangat banyak hal positif dengan yang kita lakukan dengan menulis. Jadi saya harap budaya menulis kita semakin kita tingkatkan, terutama di non tahapan ini dengan catatan-catatan pengawasan yang sudah kita lakukan, sehingga itu menjadi sumber pengalaman, menjadi sumber edukasi bagi demokrasi dan kepemiluan kita ke depan. Saya pikir itu luar biasa, menarik sekali. Jadi dengan latihan menulis, mulailah dari latihan seperti kita menulis diari, dan sehingga ini bisa meningkatkan keprofesionalan, berintegritas dan berkeadilan untuk Bawaslu itu sendirinya. Nah,
Terima kasih Ibu atas pandangan dan inspirasinya. Tadi pesan-pesannya telah kita tangkap ya. Kemudian kesimpulannya sekali lagi, di masa non-tahapan ini bukan berarti pengawasan itu jeda. Pengawasan tiada henti-hentinya. Nah, semoga Ramadan kali ini juga menjadi ruang refleksi bagi kita semua untuk terus menjaga integritas demokrasi. Saya selaku host pada sore hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.